penyediaan tanah untuk kepentingan umum, maka kita harus melihat dulu bahwa tanah itu mempunyai fungsi di dalam pembangunan. Fungsi tanah di dalam pembangunan pertama sebagai wadah itu berada di kota, dan yang kedua sebagai faktor produksi berada di desa. Oleh karena itu di dalam hal penyediaan tanah untuk pembangunan, maka itu tidak bisa dilepaskan dari hak-hak yang dapat diperoleh, baik hak primer maupun juga hak sekunder. Kalau hak primer, maka sebagai wadah di kota, tanah itu berstatus ada yang namanya hak milik untuk perumahan atau usaha. Sedangkan sebagai faktor produksi itu berada di desa, yaitu bisa disampaikan bahwa itu adalah hak milik yang tentunya bisa dijadikan untuk pembangunan. Oleh karena itu, pembagian daripada hak atas tanah yang namanya secara primer, maka hak atas tanah itu dia berasal dari hak bangsa, kemudian juga diperolehnya melalui permohonan yang tentunya dilakukan dari subjek hukum kepada negara untuk memperoleh tanah. Kemudian juga selain daripada hak milik, hak guna bangunan juga berada. Itu untuk apa? Untuk kantor, tempat usaha, pabrik, atau industri. Maka hak guna bangunan itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik masyarakat modern, tapi pada dasarnya tetap dia berasal dari tanah adat. Sementara hak guna usaha yang berada di desa juga bisa dilakukan itu untuk perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bukan saja hak milik hak guna bangunan, tetapi juga hak pakai juga akan diberikan untuk di daerah perkotaan maupun juga di daerah desa, yaitu diberikan hak pakai. Oleh karena itu, macam-macam hak atas tanah, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, tetapi juga ada yang dinamakan hak pengelolaan, khususnya untuk diberikan kepada instansi pemerintah. Hak-hak yang tadi saya sampaikan adalah hak-hak yang tergolong dari hak primer, yaitu hak, sekali lagi saya sampaikan, hak yang diberikan dari negara karena ada permohonan hak yang dilakukan oleh subjek hukum kepada negara melalui suatu permohonan. Yang kedua adalah hak sekunder. Hak sekunder ini adalah hak-hak yang diberikan dari negara tentunya melalui suatu perjanjian di antara para pihak. Hak-hak tersebut maka diklasifikasikan bisa hak sewa, hak pakai, hak guna bangunan, hak sewa, juga hak pakai atau hak usaha bagi hasil, ataupun juga bisa disebutkan hak gade. Hak-hak tersebut bisa berada di dalam klasifikasi. Untuk perkotaan itu bisa hak sewa, hak guna bangunan, hak pakai. Sementara untuk di desa yaitu masuk klasifikasi hak sewa, hak pakai, hak usaha bagi hasil, dan hak gadai. Oleh karena itu, bagaimana tata cara memperoleh tanah? Tata cara memperoleh tanah menurut konteks hukum tanah nasional, maka status-status tanah akan dilihat. Pertama, status tanah negara. Yang kedua, bisa diklasifikasikan sebagai tanah kafling. Dan yang ketiga adalah tanah hak. Kalau tanah negara itu melalui suatu permohonan hak, sementara tanah kafling itu diperolehnya melalui suatu pelepasan hak. Pelepasan hak itu terjadi karena ada permohonan yang diajukan oleh subjek hukum. Bisa melalui status tanahnya itu ada hak guna bangunan. Sementara tanah hak yaitu terjadi karena ada pihak yang memerlukan tanah untuk memperoleh atau memiliki tanah hak tersebut, dan ini dapat dilakukan melalui suatu perbuatan hukum, yaitu dengan cara pemindahan hak. Bentuknya bisa apa? Lewat jual beli, tukar menukar, hibah atau hibah wasiat, atau juga bisa dimasukkan melalui suatu pihak yang memperolehnya tanah tersebut dengan tidak boleh memiliki tanah hak. Lewat apa? Bisa diklasifikasikan melalui pelepasan hak atau juga bisa pencabutan hak. Kalau melalui pencabutan hak,
maka tentu itu untuk permohonan hak. Pencabutan hak juga diperuntukkan melalui permohonan hak. Semuanya itu bisa terjadi karena ada pemindahan dan juga ada pelepasan ataupun juga pencabutan. Semuanya itu untuk kepentingan umum atau pembangunan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, pertanyaannya, ada nggak kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum? Yang pertama harus kita lihat dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri dulu sebelum reformasi, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, dan setelah reformasi maka itu masuk ke dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan direvisi kembali lewat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan peraturan-peraturan tersebut kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pertanyaannya, pengadaan tanah itu untuk apa? Pengadaan tanah itu untuk setiap kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sekarang selanjutnya, pertanyaannya adalah, kepentingan umum itu apa? Kepentingan umum itu adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dan karena ini kepentingan umum, maka sifatnya harus menyangkut tentang kepentingan bangsa, negara, masyarakat luas, rakyat bersama, dan tentunya untuk kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah ganti rugi. Apa itu ganti rugi? Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik ataupun non-fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, ataupun benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkenanya pengadaan tanah. Oleh karena itu, saya bisa menyampaikan bahwa tata cara memperoleh tanah yang tersedia menurut konteks hukum tanah nasional, pertama, sebagaimana yang tadi di awal saya sampaikan, bisa melalui acara permohonan dan pemberian hak atas tanah kalau status tanahnya itu adalah tanah negara. Yang kedua adalah acara pemindahan hak jika tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atau pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah ada dan juga pemiliknya bersedia menyerahkan tanah tersebut. Yang berikutnya bisa melewati acara pelepasan hak. Acara pelepasan hak itu bisa dilakukan jika tanah yang diperlukan berstatus tanah hak ulayat masyarakat adat atau pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak yang sudah ada dan pemiliknya tentu bersedia menyerahkan tanahnya. Dan acara selanjutnya melalui acara pencabutan hak jika tanah yang diperlukan berstatus tanah hak dan pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya. Oleh karena itu tanah tersebut, karena ini untuk kepentingan umum, maka tanah tersebut diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Keempat, acara tersebut, hal-hal yang tadi saya sampaikan, acara di dalam permohonan tata cara mendapatkan tanah, maka pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan sebelum menentukan cara memperoleh tanah untuk keperluan kepentingan umum? Maka hal yang harus diperhatikan, pertama, proyeknya apa yang harus dilakukan. Yang kedua, lokasinya di mana tanah tersebut akan dibebaskan atau dilepaskan, ataupun juga untuk dilakukan permohonan hak atau dilakukan pelepasan hak. Oleh karena itu, permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada dengan mencantumkan di mana lokasi tanah tersebut berada, berapa luas tanahnya, penggunaan tanah untuk proyek apa, dan juga yang penting adalah uraian proyek apa yang akan dibangun serta biaya serta pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, maka tanah untuk pembangunan
kepentingan umum dapat terpenuhi. Hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang menyangkut substansi dalam acara yang namanya tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum atau untuk kepentingan umum. Demikian.